siap untuk bekerja. Susah senang di bawah happy, jangan lupa tetap rock and roll. Yang penting kerjaan beres, biar bisa ngobrol-ngobrol lagi di Pandeka. Kopi dulu kopi. Obe kemana ini? Obe? Siapa lagi namanya Obe di sini nih? Obe itu open B, office boy. Woi, mana nih? Apa Pak? Siapa namamu? Hah? Saya. Oh, sorry, saya lupa. Rin. Saya Pras. Iya, saya suka ketukar-tukar. Jangan ketukar-tukar. Masa abang lupa? Saya suka ketukar soalnya. Kok bisa? Apa yang... Saya baru saya tanya dulu, di antara kalian berdua nih, yang mana yang orang Minang? Dia. Kau orang Minang. Kau orang Padang. Oh iya, oke, paham. Dia orang Minang, aku orang Padang. Iya, Bang. Masa kau tidak paham Minang dengan Padang itu? Paham, tapi kayaknya baru pertama kali Bang Pras bilang saya orang Padang, tapi tidak... Kan saya orang Padang. Iya, benar. Kamu orang Minang? Iya, kan sama. Saya orang Buton. Iya. Orang Buton. Ya. Terus? Gak apa-apa. Biar orang di luar sana itu tahu kalau orang Minang itu bisa orang Padang bisa orang Minang, Iya. tapi orang Padang belum tentu orang Minang. Oh iya. Sudah pasti orang Minang. Ah, orang Sudah Padang pasti. belum tentu Belum orang tahu. Minang dong. Belum. Orang Padang, orang Minang biasanya itu orang Padang. Iya. Karena banyak daerah kan di Iya. sana kan. Tapi orang Padang belum tentu orang Minang karena bisa jadi pendatang lahir di sana, besar di sana. Aduh, pusing. Kebetulan ada gitar. saya memang kalau pusing selalu cari gitar. Ini Obe udah lama di sini jadi tahu banget kita yang pegawai sini kan. Abang sudah pasti bisa nyanyi dong. Hah? Udah pasti Orang bisa timur kan? Iya, orang timur. Kamu itu cap jelek orang terus. Kenapa? Masa orang timur sudah pasti bisa nyanyi? Sudah pastilah. Kan bagus-bagus suaranya. Dikit-dikit bisa. Yang Nah. penting pokoknya jangan salah tempo aja kan. Oke, Ada coba. orang timur tukang salah tempo. Barin lu suara dua itu namanya Mamat toh. Sama Abdul. Burung. Mungkin hanya lagu ini yang selalu dapat ku nyanyikan sebagai tanda betapa aku inginkan kamu. Wow, mungkin hanya lagu ini yang akan selalu ku nyanyikan sebagai tanda betapa aku inginkan kamu. I love you. Kalau lagu timur biasanya ujungnya ada begitu-gitu. I love you. Gitu naruhin. Apa satu lagunya yang kayak gitu endingnya? Apa? Enggak ada. Pocok-pocok. Mana ada bocah-bocah? Balenggang patah-patah, nganape goyang pica-pica, nganape body, poco-poco, I love you. Mana ada? Mana ada? Ada. Sejak kapan dia pakai I love you? Siapa tahu mau pakai tuh biar seru. Beda. Wah, kebetulan ada roti. Oh, roti O. Roti O. Jadi mengulang kata O. Oh, roti O. Kayak kaget. Teman-teman, kita kedatangan Bang Ari Kretek, tepuk tangan. Kocak pagi-pagi. Sangat kocak. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kan tergantung teman-teman. mereka dengar jam Iya, berapa benar. kan. Tapi ini syutingnya pagi. Ceritanya udah malam. mau menjelang siang sih. Menjelang siang. Pagi Cerita menjelang sketsanya siang. malam. Hah? Cerita sketsanya malam ini. Cerita sketsanya di malam? Enggak. Enggak. Pagi. Enggak ada Kemarin malam suasana. gua mau bahas aja terus gimana? Iya, terserah. Kan orang istirahatnya
ada pagi. Oh gitu, iya. Ini pagi nih. Pagi bang. Oh, iya. Kemarin saya dibilang malam ini ceritanya malam gitu. Terserah. Yang malam. sama si Sadana Agung kemarin tuh? Malam. Oh itu malam. Nah, nanti yang sama Bene Subuh kita. Subuh Oke, nanti. siap. Bangun sahur. 5 waktu udah kita pakai kan berarti Iya, kan? Iya, betul. Pak. Bangun sahur. Gitu. Gimana Bang Ari? Udah lama kali kita nggak ketemu kayaknya. Abang berdua udah bosan nggak? Maksudnya dalam kontes berpodcast ngobrol gitu. Enggak, aku nggak pernah bosan sama Bang. Tiap hari konten. Selalu ada aja pembahasan yang iya. aku paksain. Tahu gak sih, kita itu sampai pada momen di mana kita kan biasanya kalau bahas podcast 1 jam. Iya. Membahas apa 2 jam? Iya. Apa ya kita mau bahas ya? 2 jam tuh bahas itu. 2 Bahas jam ini tuh. seru. Jangan ini. Sudah pernah ini. Titik kumpul teman-teman. Kita nongkrong, terus mau syuting nih. Tema apa? Siapa? Aduh, 2 jam. 2 jam. 2 jam mikir. Biasanya kita tuh awal dan itu kayaknya penyakit podcast yang terlalu lama mungkin. Iya, betul. Awal-awal tuh kita syuting itu paling lama itu 8:30 ya. Udah roll. Jam 11 itu udah selesai, udah bisa beres-beres pulang. Sekarang tuh baru bisa roll tuh jam 10. Jam 10. Jam 1 malam Jam baru 1 kita baru pulang. selesai. Jam 1 pulang. biasanya pulang tuh. Iya. Karena mikirin temanya. Mungkin temanya aja. Jadi ini Bisa berantem juga itu. Kamu kasih aku tema apa nih sekarang nih? Ini kan sebenarnya temanya perantauan. Tapi kan kayaknya Bang Ari udah sering kali ditanya kayak soal merantau. Justru jarang ya? Jarang. Justru Kita jarang. Kali cuma di sini Bang Ari. Cuma di sini bahas merantau. Justru jarang. Karena saya juga pengen banget tuh ngerasain gimana rasanya merantau tuh. Anda tuh dari Buton ya. Anda tuh dari Buton. Buton tuh bukan sebelah Tebet. Buton tuh sebelum Depok Buton. Saya punya hidup ini lebih dari separuhnya merantau. Saya punya hidup. Tengah hidup. Lebih dari setengah kehidupannya saya, usianya saya itu saya pakai untuk merantau. Ini kan abang udah 53 nih sekarang. 51. 49 ya, 49. Belum 53 sudah. Setengahnya berarti 25 tahun, 24 tahunan. Lebih dari setengah. Enggak, saya bukan 49. Enak aja langsung ya 49 berarti. Enggak usah sosokan itu engkau. Bang Ari kelahiran tahun 5. 85. 85 berarti sekarang 39. Setengahnya berarti 9. Saya merantau dari umur 17. Oh itu udah masuk suci Bang berarti itu. Belum ada Kompas loh itu. Belum ada Kompas loh waktu itu. Kompas TV belum ada loh. Kok saya udah suci. Kompas TV belum ada kok saya sudah suci. Ngapain saya di studio sendirian? Kayaknya 10 tahun lagi akan ada acara suci di sini. Saya merantau dari sekarang. Nungguin acara suci. Gak gitu loh konsepnya bro. Gak gitu Masa lah. setengahnya Bang? Iyalah. Dari Masa- umur 17. Dari umur 17. Gak ada 17. Dari mana abang merantau umur 17? Tamat SMA saya sudah jalan. Oh iya ya, ke Malang. Ke Malang. Oh Malang ya. Dari umur 17 itu merantau, dong. Merantau dong. Iya. Oh iya. Beda kecamatan aja tuh merantau lah. Iya kan? Enggak sih kalau beda Enggak kecamatan. lah, beda kecamatan Beda kalau satu pulau daerah. ya. Harus beda pulau, itu baru merantau. Berarti kalau orang Padang merantau ke Medan nggak merantau dong? Tidak ke Medan merantau. aja. Jalan-jalan. Atau ke Lampung. Aku nganggapnya tidak merantau. Merantau tuh lo harus ke satu tempat yang dunianya keras menurutku. Berbeda. Harus berbeda dunianya. Oke. Berbeda banget gitu. Kalau di Padang kan santai. Jam-jamnya santai Iya. di Padang. Jam gadang kan? Iya kan di Padang jam Ini kalau di gadang. PWK tuh tiba-tiba gede pala. Atau enggak keluar asap dari sini. Emosi. Kalau di Padang itu lebih santai ya? Lebih santai di Padang. Padang lebih santai Relax, karena kayak toko-tokonya terus Toko masyarakat. Bukan, toko untuk berdagang. Oh, toko perdagangan. Iya. kau aja yang ngomong. Aku memastikan yang Memastikan, jadi ya benar. yang santai apa? Kalau Iya. yang santai kan manusia harusnya dong. Kegiatan. Iya. Kegiatan perdagangan dan jasanya. Iya. Oh, santai Iya. di sana. Dan toko masyarakatnya juga buka jam dan 10. jasanya. Tokoh masyarakat juga Iya. tuh kata dia tokoh masyarakat juga buka jam 10. Iya, benar. Iya. Kata Pras kemarin, ini Pandeka mau goblok-goblok kocak juga nih. Moodnya nih. Bro jangan ikutin titik kumpul, please. Kita mau serius-serius Iya, coba. kita santai deh. Jadi Ini kan kita tadi kan Bang santai. Ari itu merantau dari umur 17 ke Iya. Malang. ke Malang. Itu karena Malang. sekolah kan, kuliah. Iya, kuliah. Andai misalnya Bang Ari nggak kuliah, masih pengen tetap ngerantau nggak waktu itu? Atau kayaknya saya di Buton aja deh gitu. Enggak, saya pasti merantau sih. Saya pasti merantau. Cuma Walaupun kan, tidak kuliah. walaupun tidak kuliah.
Kayaknya ya kalau jadi Skill apa? Hah? Skill apa, Bang? Bro, Tiba-tiba Anggap merantau. remeh bang. Bisa bang. Gini mau. menghasilkan bro. Anggap remeh bang. Taruhan. Kalau mau kita ke kota tua, sore-sore kita ke kota tua, berdiri aja, berdiri gini nih. Pasti ada bro. Rezeki nggak akan ketukar. Iya. Rezeki nggak ada Selagi mau ketukar. berusaha bang. Rezeki nggak ada. Itu Begini, itu bro. yang kata orang merantau gila itu ya. Saya mau merantau pokoknya. Jangan kamu punya skill apa? Oh benar dia merantau gila nih. Ya siapa tahu awalnya dia merantau hanya begini skillnya Iya, kan. benar. Siapa tahu sampai di perantauan bisa begini juga. Nambah. Bisa begini nih, bisa begini. Combo, itu udah combo. Satu kali pertunjukan ini dia Bang Arif. Terima kasih. Terus dia kalau kau merantau, udah pernah sebelum stand up merantau apa enggak, Rin? Merantau, tapi dulu barengan sama keluarga bang. Pindah, itu pindahan bukan sih? Itu pindahan, bukan kau. Bapak kau yang pergi merantau, kau ikut. Nah iya, itu kan Iya. benar tuh bapak ibu ngerantau dan saya ngikut kan barengan dengan kategori merantau itu enggak atau apa? Kategori Merantau merantau itu ini kayaknya sih harusnya kita ya keinginan pribadi. lebih personal ya, lebih personal. Oh. Kalau itu kan kalau kayak gitu aku juga bisa bilang kelas 3 SD aku juga ikut merantau sama bapakku ke Jogja. Betul juga. Iya, tapi kan bukan aku. iya. Kalau begitu Bapakku. saya masih di kandungan sudah merantau, bro. Di mana? Saya punya mama pindah tugas Ke? di Wolasi. Iya, jangan ketawa kan kita perlu tahu brulasi itu apa. Bukan, maksudku tuh kadang-kadang Pras suka begitu dia. Dia kalau nama tempat dia tidak tahu itu suka kayak nggak percaya. Ada bro, Agak di mana itu? di Wolasi. Iya, apa Wolasi? Saya tidak tahu di mana Wolasi. begitu. Lah, saya masih di kandungan, Pras. Kok kira saya sudah bisa lihat di kandungan? Oh, ini Wolasi. Tapi kan bisa tanya habis Saya- itu Bang. Iya, Wolasi itu kayaknya, pokoknya di Sulawesi Tenggara juga. Wolasi. Cuma beda pulau. Wolasi. Beda pulau dari, kan saya di Buton toh. Cari Wolasi. Wolasi. Di Sulawesi Tenggara Cari cari. Ini sama Ari Tuh, ada tuh kecamatan Wolasi. Tuh, kecamatan Suka nggak Wolasi. percaya. kecamatan Bang. Iya, iya. Iya, maksudnya Ke kampung. Abang merantau ke kampung, bukan ke kota. Iya kan dari Buton. Buton ke Mau rantau Buton emang ke- harus di kota ya? Buton ke Wolawasi berapa? Wolasi. Wolasi. Wolasi Iya. Buton berapa jaraknya? Wolasi adalah kecamatan, sebentar aku baca dulu. Kecamatan, Kabupaten Konawe. Oh, di Konawe Selatan. Sulawesi Tenggara, iya benar. 40 km dari Kabupaten Konawe. Konawe. Selatan ke utara melalui selatan ke utara. Oh, sudah dipaksa. Tidak usah dipaksa. Di desa Itu yang Auma. saya sebentar dulu, Bro. Ini kita mau bahas Wolasi apa mau bahas perantauan sih? Perantauan. Iya, terlalu Terlalu pengen tahu kalian tentang Wolasi itu Ya, ya? perantauan. Berarti Padahal abang dari umur informasi 17. Saya 17 kalau 17 merantaunya. ke Malang. Ke Malang. Kenapa memilih Malang? Kenapa nggak ada niatan buat ke Blok UI Sumawe gitu? Begini, Bro. Kalimantan. Bukan ini apa anak ini agak sedikit kurang apa ya? Kurang ajar. Jogja. Kurang ajar ketika Anda mengatakan, "Kenapa Bang Ari apa nggak ada niatan ke UI?" Niat sekali. Tidak lolos. Tapi berarti abang nyoba? Enggak, saya nyoba ITB. Oh, ITB, Saya Bandung. nyoba ITB Bandung. Ngambil apa waktu itu ITB? Tadi dia bilang, saya nyoba, tidak lolos, tapi Bang mau nyoba di UI. Tidak, saya coba ITB. Ya maksudnya kan dia pertanyaannya niat nggak di UI? Ya maksudnya bukan tidak. Masa sih ada orang yang tidak niat ke UI? Pasti semua orang yang ingin melanjutkan pendidikan pasti niatnya kampus-kampus yang Saya tidak. Saya tidak. Tidak. Kok niat. Memang. Kau tidak ingin kuliah di Di UI, UI? tidak. Kita Apa, sadar UGM, akan kapasitas. Benar. Nah, itu yang saya tidak sadar. Bagus lah kalau kalian cepat sadar. Kalau saya kan waktu itu masih kayak mungkin bisa. Iya. Ada berharap-harapnya tapi ternyata enggak. Iya, kan ada SIMAK UI, apa sih namanya gitu SIMAK kan? UI. SIMAK UI. Mau ikut nggak, Pras? Iya, dari hasil keluar. Marah-marah. Gila kok yang nawar-nawarin aku UI. Gila lu ya? Gila lu ya? Hah? Lu menghina gua lu. Mungkin aku nawar-nawarin UI. Gak usah sarkas lu jadi orang. Gua cuma ngajak. Berarti Bang Ari Dipukulin. nilai Bang Ari kayak, nilai saya bagus nih, bisa masuk UI. Nilai Berarti saya juga bagus. Enggak bagus juga waktu itu.
Kenapa berani-beraninya coba Mental ITB? Timur bro, mental Timur, coba aja dulu. Enggak, mungkin waktu itu yang Bang tahu UI. Kampus lain tahu nggak? Bukan Bang? UI, ITB yang saya ITB. coba. Oh, ITB. ITB, waktu itu saya pikir T-nya itu Timur. Saya pikir T-nya itu Timur. B-nya Buton. Gua banget nih bro. Institut Timur Buton. ITB. Saya banget ini. Ternyata teknologi Bandung bro. Apa jurusan apa Bang ambil? Apa ya? Tes waktu itu. Sipil. Bukan, saya ambil perkapalan. ITB perkapalan. Ada emang? Pelayaran. Nah, tidak ada kayaknya waktu itu. Mana ada? Tidak, saya pokoknya ambil perkapalan di ITS dengan ITB waktu itu. Jadi Kalau nggak kapal. salah. Jadi Kalau nggak kapal. salah. Jadi kapal laut. Kapal laut. Jadi kapal laut. Jadi kapal laut. Kapal laut. Mau ngambil apa? Ngambil kepelau. Belum ada Budiono Siregar, sudah saya duluan. Apa kok? Kapal laut. Kapal laut. Tapi itu kan kapal laut kan Budiono Siregar. Iya. Kalau saya pada kapal laut. Beda nada mungkin. Terus. Saya ambil itu. Tidak lolos. Nah, awalnya itu kan lulus SMA kan. Lulus SMA itu memang kayak ada keinginan untuk kayaknya melanjutkan di luar. Tahu supaya terbuka lah wawasannya kita itu. Nah, ini mungkin buat teman-teman juga kayak melanjutkan di luar itu menurutku penting. Menurutku penting. Kalau misalnya kayak, iya bang saya mau melanjutkan di luar tapi saya tidak punya dana yang mencukupi. Iya. Ya mungkin tidak harus ke kota-kota yang lebih mahal daripada kota tempat kita tinggal. Iya kan? Artinya kamu bisa justru mencari kota-kota yang terjangkau juga secara ekonomi, tapi menurutku yang penting merantau dulu. Menurutku gitu. Kecuali misalnya kayak kualitas sekolah di tempatnya saya jauh lebih baik. Misalnya nih, kau di Jogja, terus merantau untuk mencari pendidikan di Indonesia Timur. Agak kebalik menurutku ya. Maksudnya kayaknya ada lebih banyak, iya kan, ada lebih banyak kampus mungkin yang, kecuali misalnya, bisa juga, tapi kecuali misalnya kayak di Unhas, iya toh? Ya di Unhas. Iya, maksudnya ya komparasinya tuh masa ada orang berpikir dia di Jogja sih, sudah ada semua kan. Saya mau merantau, mencari pendidikan lebih baik. Kemana nak? Saya mau ke Buton. Tapi bisa jadi kalau menurutku sih ya, bisa jadi. Iya. Tergantung jurusan ternyata setelah aku pikir-pikir. Ternyata. Kalau misalnya mungkin jurusan perikanan, mungkin di Buton bisa jadi lebih bagus. Benar. Mungkin ya. Saya tidak tahu. Ini saya tidak tahu standar pendidikan sekarang ini, saya tidak ada update datanya. Tapi mungkin. Karena bisa jadi penelitiannya lebih gampang di sana. Iya kan? Lautnya lebih oke. Lautnya lebih oke. Apa namanya, misalnya tumbuh-tumbuhan karang-karang yang di bawah laut juga mungkin lebih beragam gitu. Jadi kalau kamu mau penelitian mungkin lebih tersedia. Nah mungkin di masa yang akan datang, sebenarnya kayaknya di masa yang akan datang pendidikan kalau berbasis daerah juga bagus ya. Iya kan? Kayak misalnya di Jogja pendidikan yang berbasis kebudayaan juga mungkin lebih. Tapi kalau perdagangan kayaknya mungkin di Padang. Kampus-kampus ekonomi. Fakultas ekonomi Padang yang terbaik gitu kan. Fakultas kehutanan, ternyata yang terbaik di Kalimantan. Atau pertambangan misalnya. Udah ada langsung bahan penelitiannya di situ. Betul. Terus pelatihan keamanan militer di timur semua tuh yang jago-jago tuh pasti kuat. Setuju. Kuat karena keras di sana kan wilayahnya. Lu kenapa ketawa sih? Kurang support nih orang nih. Perikanan deh kalau begitu di sana. Itu lebih kuat biasanya. Di sana. Ya. Tapi kan merantau bukan hanya cari pendidikannya, lebih kayak pengen hidup di sana deh karena nyaman gitu. Betul, walaupun setuju. nggak bersekolah atau kuliah di sana. Betul. Gitu. Karena pendidikan itu ada dua menurutku. Pendidikan formal dengan pendidikan informal. Oke, yang formal. Kalau yang formal itu ya pendidikan seperti di kampus atau di kursus atau tempat Lembaga lah ya. pelatihan. Ada lembaganya gitu. Ada juga yang pendidikan di lembaga pemasyarakatan. Iya benar. Banyak. Lembaga juga. Beberapa teman-teman kita juga Ya, kan ada kadang-kadang sekolah kalau- ke sana kan. Sekolah ke sana. Kadang-kadang teman kita tuh udah gak pernah kelihatan kemana. Dia lagi sekolah. Di mana? LP. Iya kan? Iya, lagi sekolah. Tapi saya punya teman yang sipir. Di sana itu memang diajarin apa? Pendidikan kayak bengkel. Di dalam itu. Pras nih mukanya suka curiga nih. Kalau itu aku setuju. Muka mencari punchline diajarin apa nih? Bang, kita berdua tuh belum pernah masuk penjara. Jadi gimana? Saya juga belum pernah. Jenguk sering. Jenguk doang. Enggak, beberapa ada yang begitu dikasih Iya. mesin jahit. Dikasih mesin jahit, diajarin bengkel. Sablon. Iya. Sablon. Iya. Jadi- Nganyam. Betul. Jadi yang tadinya dia maling misalnya nih maling televisi, Iya. masuk penjara. Diajarin bengkel kan? Keluar jadi maling motor. Udah paham mesin.
mesin. Udah paham mesin. Upgrade skill. Oh, tadinya saya tuh TV doang, Pak. Alhamdulillah diajarin motor, jadi paham saya. Oh, kunci gini doang ternyata. Saya tidak akan ambil motornya, saya ambil mesinnya aja. Mesinnya aja nih. Kadang-kadang kalau motornya susah, kunci stangnya mesinnya Pak kita bongkar. Lebih spesifik tuh. Nah, jadi kalau sekolah itu ada dua menurutku, yang formal sama yang informal. Yang formal tuh ya ada institusinya lah. Kalau yang informal itu ya kita keluar belajar kehidupan. Belajar bersosialisasi, belajar penting. menempatkan diri. Nah, itu yang paling penting buat orang-orang merantau. Iya, kadang-kadang kalau kita di kampungnya kita itu tidak karena zona nyaman kan. Kita tahu semua orang tahu kita gitu. Dan kita buta sosial. Kita buta sosial jadinya. Kadang-kadang radar kita itu nggak setajam itu karena kita pikir orang sudah paham saya siapa kok. Dan kita juga sudah tahu cara memperlakukan orang di sekitar kita karena memang habitatnya kita di situ gitu. Kita kan sudah tahu apa yang kita lakukan sehari-hari. Nah, kalau kita merantau itu di situ tuh skill sosialnya kita itu akan terbentuk karena kita harus adaptasi sama kebiasaannya orang yang berbeda dan kita harus juga lebih mawas diri. Ada juga sih yang merantau tapi nggak mawas diri gitu yang akhirnya bikin konflik kan. Maksudnya banyak sekali. Ada aja gitu yang akhirnya ribut sama orang yang pribumi. Karena cara-cara daerah dia yang dia bawa ke sini. Dan egois menurutku itu dalam tanda kutip itu ada perasaan egois gitu. Tidak mau belajar, tidak mau adaptasi. Nah, itu yang menurutku jangan. Nah, kita merantau itulah kita tahu dirinya kita itu seperti apa. Apakah kita ini orang yang bisa menyesuaikan? Tapi itu juga tidak 100% salah mereka ya. Karena mungkin itu sifat. Sifat. Dia membawa sifatnya kan. Sifat dasarnya emang begitu. Jadi kalau misalnya di perantauan 1-2 tahun. Kan ada juga nih kayak pemain-pemain Brazil. Kan? Bagus di Brazil. Bagus di Brazil. Dibawa ke Eropa. Sifatnya nggak bisa. Akhirnya kan banyak yang pulang dan tetap bagus juga di kampungnya. Jadi menurutku itu pilihan aja. Dia tidak akan pernah tahu dia bisa merantau apa tidak kalau dia tidak merantau gitu. Jadi menurutku kalau misalnya ada yang nggak cocok merantau juga jangan malu. Jangan kayak aduh masa saya pulang sih. Pulang aja kalau memang ngerasa tidak cocok. Yang penting sudah tahu. Karena sosial itu sangat penting guys. Ini buat yang mau merantau nih. Pengalaman Bang Ari itu pas baru nyampe di Jakarta Bang mukul orang kan langsung. Itu ke bawah sifat atau emang susah beradaptasi waktu itu Bang? Gara-gara dilihat aja. Apa kok lihat tak kata dia gitu. Betul. Saya ini udah bicara panjang lebar tentang adaptasi. Nah, saya pertama merantau itu di Malang. Di Malang. Langsung kampus apa itu? Tadinya itu kan saya tuh sebenarnya mau kuliah di Surabaya. Pengennya tuh ngambil perkapalan dimanapun di Surabaya. ITS. Kalau bisa lolos. Kalau tidak juga ya mau dimanapun. Nah, pas sampai Surabaya pendaftaran itu masih belum buka. Terus diajak main lah sama saudara-saudara. Ke Malang. Ada sepupu dia, sebelum kau daftar kuliah, kita main-main aja dulu ke Malang. Di sana banyak teman-teman. Terus sejuk tempat itu. 2003 tuh, sejuk tempat itu. Oh ya sudah kita ke sana. Main doang ini judulnya nih kayak lihat-lihat Kota Malang dulu karena katanya banyak sepupu di situ. Pas sampai di sana memang sejuk. Tempatnya enak, sepupunya saya banyak. Terus saya punya teman-teman zaman SMA juga banyak di situ, senior-seniornya abang-abangan kita. Jadi abang-abangan kita ada di situ semua gitu. Kok itu abang-abangan diajak sama keluarga yang tadi juga. Ayo kita ke Malang lihat. Semuanya pengen merantau memang. Dengan abang-abangan dia bawa dengan tempat nongkrongnya. Semua dengan penjual-penjual ini. Semua enggak merantau semuanya, kita pindah pulang. Rin terlalu memaksakan nih. Jadi dia enggak belajar dong. Jadi dia enggak belajar. Makanya Rin, kamu nih sedang menjebak saya. Saya cuma ke Malang tapi enggak ngapa-ngapain nih, enggak berasa merantau lama-lama nih. Cuman abang-abangannya aja. Keluarga kita enggak dibawa semua. Nah, tapi kan namanya orang baru pertama kali nyampe, pengen sih beradaptasi, tapi kadang-kadang juga tidak bisa kaget kan. Kita harus tetap ada pondasinya juga gitu. Terus tiba-tiba saya nyaman di Malang, Pras. Gara-gara dibawa ke situ. Gara-gara ketemu abang-abangan. Karena nggak berasa ngerantau nih. Jadi lupa misi awalnya saya untuk sekolah perang. Kayaknya bergaul lagi. Karena seru bergaulnya. Kayak seru. Akhirnya saya daftar di Malang. Itu pertama kali 2000 berapa itu? 2003. 2003. Saya pertama. Saya baru lulus SD tuh. Saya masih SD. Hah? Iya. 2008. Saya 2003 tuh saya masih SD. 2004 saya SMP. Betul. Kok Mas lulus SMA berarti 2009
ya? SMA. Lulus SMA. 2011 apa 2010? 2010. 11, 10. Enggak, ini tanpa yang pindah-pindah dan nakal-nakal. Harusnya 2009. Harusnya 2009 kan. Harusnya 2009. Tapi saya baru lulus. 2011. Tapi Terlalu 2010. nakal. 2000 nyaman. Terlalu nakal. Nyaman di sekolah. Terlalu nakal. Ih, orang kok buru-buru banget sih naik kelas gitu. Tidak apa, saya mengerti perasaan saya 12 tahun di kuliah. Itu di Malang Bang kuliah perkapalan juga atau jurusan lain? Enggak, perencanaan kota akhirnya saya ambil. Perencanaan kota dia. Nah, abang kan dari tadi yang Surabaya perkapalan, ITB ngambil perkapalan. Iya. Segitunya emang, maksudnya. Iya, saya tuh Iya, suka Pengen kenapa? jadi bajak Kenapa? laut, aku pengen apa gitu. Iya, maksudnya Saya apa suka yang membajak. begini ya, Bro. ahoy, ahoy, kayak gitu Bang Ari. Begini ya, Boy. Orang kan kuliah itu bukan untuk menjadi penjahat ya. Saya kuliah perkapalan itu karena waktu SMA saya sempat Nonton Titanic. nonton Titanic. Justru orang tidak mau lah, kayak bahaya juga ya perkapalan ya. Kan karena Kapal itu. besar kayak begitu tengah. Maksud Rin, kau tahu nggak sih teorinya orang cari inspirasi itu dari sesuatu yang berhasil lah. Bang, kan nonton Titanic tuh, wah kapalnya karat. Kalau saya yang jadi pilotnya ini, saya belokin dulu gitu. Apa sih namanya kalau kapal? Supirnya. Nakoda. Kan bisa Bang, kayak nonton film ini. Karam gitu. Udah gitu dia udah revisi kan. Nonton pilotnya kan belokin. Oh ya sorry Sarah, sopirnya. Apa sih namanya itu? Nakoda. Nah, itu. Nakoda. Ya bukan. Kalau saya kan masuk perkapalan itu karena saya punya kampung kan bahari ya. Laut. Jadi banyak kapal. Waktu SMA itu saya sempat saya punya teman di kapalnya dia di jembatan Batu situ di pelabuhan. Jadi kayak seru banget ngurusin kapal gitu. Lihat mesinnya bersihin, jangkar apa segala Kapal macam. ikan, Bang. Bukan, kapal penumpang, kapal barang gitu. Oh. Kapal kecil aja, cuman cukup masuk di core memory lah kalau kapal itu seru gitu. Jadi pengen tuh, karena dia jelasin kan kalau kapal itu haluannya kayak begini, asnya kayak begini. Ada ruangannya ternyata di bawah kapalnya itu untuk mesinnya. Jadi kayak, kapal itu ternyata nggak sesederhana yang kita hanya gambar Dan gitu. mahal lagi kapal. Dan mahal kapal itu. Nah terus itu kayaknya seru perkapalan. Tapi habis itu tidak tersampaikan juga. Akhirnya kuliahnya malah perencanaan kota. Perencanaan kota. Tapi minatnya masih tetap nggak? Kan ada orang yang jurusannya beda. Tapi minat dengan kapal itu masih oke gitu. Kayak nyari tahu. Karena sudah beda jurusan. Beda jurusan. Enggak. Saya sama sekali tidak kepikiran lagi. Saya lupa bahkan kadang-kadang kalau saya sudah punya cita-cita perkapalan. Sudah tidak relate lagi sama sekali gitu. Tapi berguna nggak Bang akhirnya jurusan abang? Perencanaan kota berguna sekali lah. Di mana sisinya? Kalau menurutku ya, semua hal yang saya kerjakan selama ini tuh mungkin 50% diantaranya karena apa yang saya jalani selama kuliah di perencanaan kota. Karena kan perencanaan kota itu kita harus kuat mengidentifikasi potensi dengan permasalahan. Jadi studinya itu kan kita ke kota, kita ke kecamatan, kita ke kabupaten, kita ke wilayah pesisir, ke kawasan-kawasan lah. Ya. Cari masalah agak kurang enak bahasanya ya. Iya. Kayak datang, siapa? Permasalahannya Cari di sini permasalahan, apa, gitu. cari permasalahan. Bu, maaf ini masalah di kota ini apa ya? Oh, Anda. Saya ya. Kalau potensinya apa ya, Pak? Kalau potensinya konflik. Anda membawa potensi konflik di sini nih. Ya, Jadi cari masalahnya. Apa ya bahasanya? Iya. Permasalahan, mencari permasalahan Banjir, dan potensinya gitu. Nah, akhirnya kan pola pikir kita itu terbiasa gitu untuk mengidentifikasi sesuatu. Nah, kayak stand up comedy kan, kita kan keresahan kan, keresahan kan permasalahan sebenarnya gitu. Jadi mindset kita itu udah terbiasa terbentuk untuk memberikan mengidentifikasi solusi dengan komedi. Memberikan solusinya dengan komedi gitu. Jadi menurutku sih salah satu dampak baik dari sebuah pendidikan adalah membentuk pola pikir gitu. Jadi bagaimana kita punya pola pikir ketika dia sudah terbentuk pola pikirnya, kita mau bawa ke ranah apapun secara tidak sadar itu akan ke bawah juga. Oke. Misalnya pras. Ya. Kalau saya mungkin kan dengan Abdur mungkin ketika mengolah materi stand up comedy itu keresahannya apa, terus kita olah sedemikian rupa supaya menjadi sebuah materi komedi. Pendekatan pola pikirnya kan kayak begitu. Kalau pras kan Samarin saya tidak tahu ya bagaimana ketika proses pembentukan pola pikir. Tapi kalau yang saya tahu pras dia itu senang banget perform.
Sama seperti Babe kan? Iya, Kalau sama Babe kan begitu, Sama. almarhum Babe gitu. Senang banget perform gitu. Jadi dari SMP, SMA suka banget perform. Kalau musik apa segala macam, Iya. break dance. Nah sehingga ketika stand up juga ketebalan personanya di atas panggung itu karena energi performnya yang Iya, luar biasa betul. gitu. Jadi itu bisa terlihat kita di atas panggung. Meskipun saya dengan Pras naik di panggung stand up comedy yang sama, tapi delivery-nya kita itu berbeda Beda. gitu. Iya, betul. Cara ngambil masalahnya pun Iya, beda. iya. Jadi karena mindset pola pikirnya itu Sudah beda. gitu. Saya terbiasa mengut masalah, dia terbiasa membentuk dirinya itu sebagai performer gitu. Iya, iya. Jadi ketika kita tampil, hasil yang kita sampaikan juga berbeda cara pendekatannya gitu. Ujung-ujungnya goalsnya kita adalah sama-sama komedi. Jadi menurutku sih pendidikan mau itu formal atau informal itu erat kaitannya dengan pembentukan mindsetnya kita, cara kita berpikir gitu. Itu sih pentingnya menurutku. Dan merantau membuka ruang besar untuk itu. Nah, tapi di awal-awal kesulitan nggak Bang merantau? Dari makanan mungkin, bahasa mungkin. Kalau makanan tidak. Hmm. Karena dulu saya juga masih kecil itu di samping rumah itu ada produsen tempe orang Jawa yang merantau ke Sulawesi. Nah, dia itu biasanya kalau bikin tempe pasti dia kasih ke kita atau kita beli atau tiba-tiba dia kasih aja. Jadi di rumahnya saya itu sudah terbiasa ada tempe sebagai salah satu lauk. Nah, jadi itu rasanya tidak asing. Makanya pas merantau juga untuk makanan saya tidak ada masalah. Logat juga orang Malang itu Jawa tapi agak tegas. Oh, berarti lebih gampang lah Bang merantau. Agak gampang saya. Oke. Karena tegasnya udah dapat nih. Karena tegasnya Lebih udah mudah. dapat nih. Iya. Iya. Lebih mudah. Lebih mudah. Jadi nggak terlalu ada yang kayak gegar budaya yang tiba-tiba gitu, nggak ada. Pas banget nih, karena teman-teman juga bingung kan, gimana hidup mudah di perantauan? Ya. Gimana biar bisa nyatet pengeluaran? Gimana biar bisa makan enak, mau beli ini itu nggak pusing? Terus semua pengeluarannya langsung tercatat rapi, guys. Nah, kau bisa dapetin itu semua di banking aplikasi Wonder by BNI. Ya, sebentar sekali ya. Saya juga pakai Wonder by BNI. Bang Ali mungkin juga nanti bisa download aplikasi Wonder by BNI karena di sana banyak sekali kemudahannya. Cuman pakai Wonder by BNI. Nah, kalau udah punya rekening BNI tapi masih pakai BNI Mobile Banking, cepetan langsung pindah ke Wonder by BNI. Karena di Wonder by BNI, teman-teman, transaksinya lebih cepat dan bisa tanpa login. Iya, bisa cek aset kekayaan dari tabungan sampai investasi cukup dari satu layar saja. Iya, dan ada fitur insight yang bisa bantu cek detail pengeluaran supaya nggak boros. Nah, buat mau download aplikasinya silakan cek detailnya atau klik link di bawah ini bni.id/wonder-pandeka atau bisa juga diklik saja ya di deskripsinya. Ya, Wonder by BNI jadiin maumu. Langsung Bang, kita tadi kan ngobrol tentang ayam goreng nih barusan. Enggak bukan ayam goreng. Tiba-tiba Tempe, ayam tempe, goreng. tempe. Tempe sih, tempe. Tutupnya tempe. Tapi kan tempe bukan suatu hal yang akan beda-beda tiap daerah, Bang. Tempe goreng ya akan jadi tempe goreng gitu. Paham nggak? Masalah kuliner kan kayak... Berarti maksudnya nih. Nah, masalah kuliner tadi kan. Bang Ari pindah dari Buton ke Jawa. Mungkin, di Jawa makanannya lebih Agak manis manis banget. sedikit. ininya. Betul. Tapi kan kalau kebiasaan makan tempe dulu di Buton, kayaknya semua orang masak tempe kayak gitu juga. Gitu. Iya, kayak gitu-gitu aja setuju. Iya. Makanya kayak tadi Pras bilang apa ada kaget nggak pas pindah? Nggak juga, karena memang komposisi makannya tidak jauh berbeda. Mungkin betul yang kau bilang tadi. Di Jawa memang masakannya agak manis. Kalau di Sulawesi kan cenderung asin kan. Asin. Cenderung asin gitu. Asam atau asin gitu. Nah, tapi untuk saya juga tidak terlalu signifikan sih. Maksudnya tidak merasa karena makanan di Malang itu juga seger-seger semuanya. Dan yang paling penting Ya, sih betul setuju. murah. Oh iya. Makanan Malang tuh murah-murah. murah-murah, Bro. Sumpah. Enak banget. 1.000 gitu, 1.000, 2.000. Oke, saya ceritakan kau ini ya. Oke. Dulu waktu saya pertama pindah, Ah, kopi hitam itu 500. kopi hitam. Kopi susu 600. Itu seduh sendiri. Rupiah. Enggak. Ini udah jadi. Sudah diadukkan. Sudah diadukan. Gulanya sudah 2003. ditaruh. Iya. 500. Nasi campur itu 1.500. Nasi goreng 1.700 sudah sama telur dadar. 1.000. 1.000. Makanya kau bilang tadi berapa murahnya 1.000? Ah iya 1.000. 1.500 sih. Padahal saya tadi bercanda loh Mas. Pangsit itu 1.200. Mie pangsit. Mie ayam, pangsit. Di samping tempat pembuatan keramik di sana tuh.
1.200 mie pangsit. Kalau tambah Ayam? Bukan tambah ayam. Tambah kecap? Bukan. Kalau mie-nya 1,5. Tambah pukul. Tambah porsi. Tambah porsi. Iya. 1.500. Tambah bakso gitu. Iya, tambahan gitu dia 1.500. Tapi itu kursnya sama nggak? Misalnya nggak terlalu jauh dong dengan yang daerah lain gitu. Kalau misalnya kopi di Malang 500, di Jogja mungkin 700. Tapi Malang tuh emang murah-murah, bro. Mungkin, tapi kalau kata orang-orang pada tahunnya saya itu masuk ya, Malang itu jauh lebih murah daripada Jogja. Masih tetap lebih murah Malang daripada Jogja. Gitu. Dikit waktu itu. Jadi mungkin bayanganku ya. Kalau kayak nasi goreng di Malang itu katakanlah 2.000, mungkin di Jogja 2.500. Mungkin di Jakarta 4.000 pada masa itu mungkin ya. Nasi pecel aja kemarin aku pernah makan di Malang akhir-akhir ini. Ada yang 8.000 sampai 10.000. Sampai sekarang masih 7.000, 8.000, 9.000. Iya. Makanan itu masih segitu. Murah itu termasuk murah. Murah banget menurutku. Dan itu makanan seger yang lengkap ya. Bukan Iya, anjir murah banget. apa? Iya, dan itu makanan segar yang lengkap. Maksudnya ayamnya itu proper, tempenya itu proper, nasinya itu banyak gitu. Bukan yang kayak iya sih 9.000 tapi kayak Coba deh. porsinya kecil. Noise bikin cabang di Malang. Pasti Buat ada yang nyari tetap makan tuh. Buat cari makan Nggak doang. akan ada yang cabut. Dan menurutku yang paling menyenangkan dari Malang itu sayur. Sayurnya itu seger-seger. Seger-seger banget. Enggak, betul. Karena itu daerah perbukitan kan? Iya, dekat-dekat pegunungan gitu. Iya, tempat sayur, orang berkebun sayur atau apa Sepertinya gitu. ya. Buah-buahan sayur di sana itu banyak. Betul. Nah, Terus makanan enak-enak ya. Murah, enak di situ. enak murah. Apa bang yang ini bang, yang membedakan Malang dan Buton? Maksudnya kayak dengan bang kayak makan itu aman-aman aja. Pantai. Kan dia kan daerah pegunungan. Lebih kepada kontur alamnya yang beda. Kalau Buton itu kan cuacanya panas, cerahnya banyak gitu, terus pantai. Jadi tapi sunset teriknya itu bagus berasa. banget pasti di Buton. Bro, sunsetnya Buton kamu bisa lihat Orange. Komposisi warnanya orange, ungu, nila gitu yang Ada ikan. Enggak, nila itu warna. Sorry. enggak benar ikan. Enggak benar ikan. Ya. Oh iya. Cuma di Aneh Buton. banget langitnya. Jadi anginnya ungu, orange, terus nila, sambal di sini sama nasi. Bener ikan. Rame digoreng. Kamu lihat di kan atas. perasop itu bener ikan. Lihat ada ikan. Ada nila. Iya, kalau lagi mendung itu Di kadang langit mujair. ada nila. Kalau lagi mendung itu mujair, ada mujair juga kadang. Masuk akal. Nah, terus apa namanya? Dengan kisah merantau Abang, dengan kisah-kisah merantau orang lain, beda-beda kan? Beda. Ada juga orang yang merantau sebulan udah rindu. Oh iya, Iya homesick. Rindu banget, nggak bisa betul, berkomunikasi dengan orang-orang di sini, mungkin egonya terlalu besar. Kalau Abang gimana? Malah nyaman nggak di Malang? Wah anjir seru banget di sini. Saya tidak akan balik lagi ke Buton gitu. Ya. Enggak juga sih. Sebenarnya lebih kepada faktor ekonomi, Rin. Saya nggak punya uang balik ke Buton gitu. Apa? Nggak punya uang balik ke Buton. Betul. Nah, saya pas merantau itu tidak punya handphone. Teman-teman ada? Mungkin ada 1-2 orang atau 10 orang. 2003 tuh emang harusnya sih Kayaknya belum sudah ada. ada ya Nokia. Sudah. Lempar anjing ini kan? Ada. Iya. Iya, Nokia gede gitu lah. Gede Iya, gitu. Iya kan? Abang Iya, belum ada? Belum punya. Kan maksudnya Komunikasi gimana dong? kita biasanya pakai itu sinyal asap. Bapak lihat dari sana sinyal asap. Kirim uang. Terus gimana Bang komunikasi? Telepon, pakai telepon. Telepon umum yang SLI. wartel. Nah, jadi dulu waktu saya merantau itu saya tidak punya handphone. Ada mungkin 2 tahun lah saya tidak pegang handphone. Selama di Malang itu? Selama di Bang, sorry Malang. Bang, tapi itu ada yang ngirim surat nggak sih Bang? Kayak zaman saya nggak tahu ya 2003 tuh udah ngirim surat. Udah enggak pakai surat. Udah enggak pakai surat, pakai telepon. Oh gitu ya. Agak jauh tuh. Pakai surat, ada yang pakai kuda kan. Kan saya nanya. Bawa surat tengah. Datang Merpati, kirim ke Buton. Saya mau tahu. Di perjalanan diserang elak. Anjing. Saya harus membawa surat ini tiba. Karena kan surat-surat masih ini kalau nggak salah ya. Enggak pakai surat. Sudah kayaknya surat itu mungkin era 70 80-an masih banyak tuh mahasiswa yang pakai surat. Iya. 70, 80, 90-an awal mungkin pun masih ada. Iya. Kalau masyarakat 2000. khususnya masyarakat Indonesia Timur ya. Iya.
kayaknya masih banyak yang pakai surat. Mungkin bahkan sampai awal-awal 2000 karena di Indonesia Timur kan banyak juga kampung-kampung yang belum kena jaringan telepon. Iya, itu Jaringan dia. telepon, jangan dulu ke internet. Sorry, telepon. Telepon aja dulu. Iya, Itu telepon, masih telepon. belum gitu. Listrik Iya. pun mungkin belum. Jadi pakai surat saya masih lihat lah pakai surat gitu. Beberapa paman-pamannya saya tuh diterima surat. Saya masih kecil dulu lah, telegram. Nah, kalau terima telegram tuh deg-degan. Biasanya deg-degan. Kalau bukan panggilan karena hukum atau tagihan, pasti orang meninggal. Itu yang harus segera-segera. Jadi kita kalau terima telegram itu ada perasaan, ada telegram. Ada paniknya dulu sedikit. Apa nih? Biasanya kalau yang baik-baik biasa-biasa aja itu surat aja gitu kayak. Kalau telegram buru-buru kan ya? Telegram tuh buru-buru. Karena kan dia memang hari itu juga tiba kalau nggak salah. Iya. Jadi kan memang Yang tidit. kirim dari sana di sini kemudian dia gitu dibeliin. Keluarnya pelan-pelan. Nah, baru itu kalau telegram masih itu saya masih merasakan tuh terima telegram. Amplopnya pun khusus dia itu kalau telegram tuh ada transparannya itu. Dia pokoknya ada transparannya kita langsung lihat itu telegram Apa dari ini? siapa. Di terawang-terawang gitu. Kalau di nggak tulisannya kerjaan, gitu. orang meninggal, Iya. panggilan hukum. Iya. Nah, itu dan tulisannya itu selalu disingkat-singkat karena kan dia bayarnya per kata, Kata, per huruf, Iya. per karakter. Dengan DGN. Iya, dengan DGN. Iya. Nah, jadi kalau misalnya ASLM WRWB ya, Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. gitu. ARPLGE, Ari pulang Bukan. gitu. kan singkat-singkat. AR. Nggak bisa kayak KKMU Kamu MT. mati. Nah, kita nggak tahu nih. KKMU. Kamu. Kakakmu mati atau kakekmu mati? Oh iya, yang mati siapa ya? Oh iya, kakak. Oh. Jadi memang biasa singkat-singkat. Nah, kalau eranya saya itu sudah pakai telepon. Saya tuh selama 1 tahun, hampir 2 tahun mungkin tuh nggak punya uang lah untuk beli handphone itu. Jadi saya tuh teleponan aja dan di rumahnya saya di Bau-Bau di Buton itu juga tidak ada telepon. Cuma satu biasa tuh. Tidak ada telepon. Nah, teleponnya itu ada di rumahnya tetangga saya yang mungkin jaraknya itu sekitar 50 meter lah. Dekat banget. Jaringannya itu dekat, tetangga. Jaringannya itu baru sampai di 50 meter itu. Belum sampai ke kita. Cuma 50 meter Nah, jaraknya. itu narik ke rumah itu juga biayanya besar. Jadi kita nggak narik. Ya udah. Jadi setiap telepon itu, saya tuh telepon ke rumahnya tetangga itu. Oh iya iya. Saya iya. telepon, halo, iya Ari, bisa tolong panggilkan saya punya mama? Oh iya, sudah saya matikan dulu itu. Iya tunggu sebentar ya, sudah saya matikan. Itu Perkiraan nih, feeling. Iya. Oh, Dia datang ke tetangga rumah. pergi ke rumah, manggil. Manggil perjalanan. Iya, pakai baju dulu. Pakai baju biasanya. dulu. Biar Ntar, agak siap-siap. kompor Iya, lagi kompor nyala nih, matiin dulu iya. kompor. Iya. Nyuci. Iya, nyuci. Ikan nila lagi dibalik nih, goreng. Nah, habis itu udah selesai baru kita perkiraan. Nah, habis itu kita telepon lagi tuh, kayaknya udah nyampe nih kita telepon. Halo? Iya. Iya. Oh iya, Ari. Mama, iya. Ini mamanya Usman. Oh, Usman masih tetangga yang satu Masih kawasan. ayo, salah lagi. Mamanya saya masih ada. Iya, benar. Masih nongkrong mamanya saya tuh. Iya, mamanya Usman kita dulu aja. Habis itu mamanya siapa lagi. Nah, nanti habis itu telepon baru kita bicara misalnya mau minta tambahan kiriman Iya. atau mau ngabarin sesuatu itu To the pasti. point ya, nggak ada yang kayak dulu. Gimana kabar? Sehat? Tidak. Gimana ini? Rumah Tidak. gimana? Kita langsung karena kan saya teleponnya dari wartel. Iya. Jadi itu kelihatan nominalnya tuh. Iya. langsung 3.000. Iya, jadi halo, iya langsung 3.000. Iya. Kalau SLJJ. Iya. SLJJ. SLJJ itu sekali angkat tuh telepon 3.000. 3.000. Tutup lagi. 3.000 itu berapa menit, Bang? 1 menit. Satu kayaknya. menit. 1 menit pertama. Iya. Angkat telepon tuh udah diangkat. Nah, sebentar. Kayak tolong panggilkan mama saya. 3.000. 3.000. Langsung mesinnya keluar tuh. Gitu. Wah, saya tidak merasakan Oh, tidak itu. merasakan. Abang telepon hotel. rumah soalnya Nah, dulu nah. mungkin. Saya ada telepon rumah. Ada. Oh, ada. Telepon rumah. Nah, tapi dia itu naiknya itu per 30 detik kalau nggak salah. Ah. Itu dia per 20 detik. Per 30 bang, kalau nggak salah ya per 30 Pokoknya naik. naik 200, Naik 200. Kok pernah jaga wartel? Pernah. Serius? Pernah, Bang. Jaga wartel? Oh jaga wartel. Enggak, itu teman saya yang punya, tapi saya pernah ini. Pernah nelfon di situ. Iya, pernah. Saya dulu Makanya pacaran, paham banget. saya tuh pacaran di Malang itu sama teman kampus kan. Nelfon itu ke rumah. Nelponnya tuh pakai telepon wartel. Oh. Jadi tuh kita kalau sudah teleponan di wartel tuh biasanya
Ketahuan tuh yang lagi pacaran tuh. Lama, iya. Berembun kabinnya. Iya. Karena kan dia kabinnya nggak ada AC-nya kan. Iya. Terus tutup aja gitu kan. Kacanya itu berembun. Panas loh. Ada kipas angin kecilnya. Sumpah. Ada kipas angin Setengah kecilnya. jam udah buka baju. Iya. Nah kadang-kadang itu apa coba? Kipas angin kecil udah berembun kan, dia telepon terus lagi. Kadang-kadang itu ada tulisan love di ambunnya gitu kayak. Kayak gitu ya. Anjing terlalu so sweet bro. Terlalu so sweet. Nah, jadi itu begitu prosesnya saya kalau komunikasi dengan rumah itu ya telepon. Nanti saya punya mama angkat, itu bicaranya tidak pakai langsung. Mama, ini saya mau bayar uang ini gini kurang gini. Oh iya. Tidak ada uang gitu. Tidak ada uang. Baru itu anjing tidak ada jalan. Jadi ya apa suka duka merantau kayak gitulah. Harus cepet ya berarti Harus ya, cepat komunikasinya. Harus cepat komunikasinya. Oke. Tapi Abang kepikiran nggak dengan di saat itu kan nggak ada handphone. Berarti Betul. kan susah lah ya. Saat itu duit juga nggak banyak. Kepikiran nggak menjadi seorang aktor? Kau punya cara bilang aktor puitis sekali. Pujangga Padang seorang aktor. Iya aktor kan. Ya Anda tipis tuh lah siapa? dikit lah. Adalah aktornya dikit. Iya, seorang pengadegan. Nah, Itu kayak Pengadegan. kayak di sini ya nama tempat tebet-tebet ke bawah sana. Pengadegan. Arah Kalibata tuh Pengadegan. iya kan. Dengan aku dengar Abang ke wartel apa. Tidak lah. Kalau aku kan memang sudah berkegiatan dari SD sudah naik panggung. Tidak. Iya kan, SMP apalagi sudah mulai sering, SMA begitu. Jadi sudah ada kepikiran, aku akan hidup Di industri entertainment. Iya, di industri hiburan. Mau jadi seniman besar atau kecil pun, atau biasa aja, aku akan hidup begini. Oh, Udah saya kepikiran? Enggak kepikiran. Saya punya bapak itu sebenarnya nih kalau mau bicara saya punya bapak. Pak Mahdir itu. Dia itu adalah seorang sutradara di kampung. Oh, Buton Cinematic itu. Iya. Jangan remeh bro. BTS. Jadi bang. Tapi saya punya bapak sutradara panggung, teater. Oh teater, sorry. Teater. Saya pikir emang ini film. And cut! Nggak ada. Saya punya bapak itu dia sutradara teater. Kan sutradara juga itu. Iya benar, hitungannya. sorry. Nah, dan penulis skenario. Oh, Jadi nulis skenario juga. drama pertunjukan itu saya punya bapak itu dia tulis. Penulis, dia sering tulis skenario gitu. Kenapa Abang nggak masukin ke Hakop? Bapaknya saya. Sempat sudah saya ajukan gitu. Terus kata aku, Rodman aja bisa nggak? Kayak bapak saya udah ketuaan kalau Rodman. Nah, dia beliau itu memang seorang Seniman juga. seniman. Dan dia main gitu. Ada rekamannya itu di kaset tapi ya. Bayangkan dulu itu direkamnya itu di kaset, bukan tidak ada videonya. Hanya Cuma audio aja. audio aja. Kaset aja. Bapaknya saya itu jadi pemerannya itu Abu Jahal. Dan itu katanya itu mereka main teater tuh hidup banget karena karakternya itu ada fotonya dia masih jenggotan panjang terus pakai Lagi main teater. lagi main teater gitu, kostum-kostumnya itu maksudnya sebuah cerita kebanggaannya orang tuanya saya ketika masa kecilnya saya gitu. Terus bapaknya saya tuh sering bikin pertunjukan. Dia sampai bawa ke Jakarta timnya, teaternya. Oh iya? Pernah dia main di Jakarta sini, dia bawa rombongan. Saya masih kuliah di Malang itu. Saya punya Bapak bapak. udah kuliah itu? Saya sudah kuliah. Saya punya bapak telepon. Hari kita lagi perjalanan ke Jakarta ini. Iya. Waktu mereka berangkat saya tidak ketemu. Pas mereka balik baru saya ketemu kan kapal. Iya. Jadi kapalnya sandar Surabaya. Saya dari Malang ke Surabaya dulu. Ketemunya bapaknya saya tanya di pelabuhan aja. Makan, habis itu dia naik lagi, berangkat lagi kembali ke Sulawesi gitu. Jadi dia bawa rombongan teater ke Jakarta sini. Jadi Kayak Sri Mulat ya bang ya? Sri Mulat merantau ke Jakarta perform di gitu. filmnya itu Iya. kayak begitu. Kurang lebih kayak begitu. Jadi mereka tuh dekor apa segala macam gitu. Sorry bang, teaternya tuh teater komedi atau apa gitu bang? Mereka teater drama religi. Oh, Abu Makanya Jahal. Abu Jahal. Saya punya bapak itu yang biasa jadi Abu Jahalnya itu. Akan kuhancurkan mereka gitu-gitu dia. Jadi teater drama religi itu. Turunlah darahnya ke Abang. Turunlah darahnya ke saya. Nah, waktu saya masih sekolah itu saya punya bapak pernah ajak saya satu kali itu saya ingat. SMP kayaknya. Iya. Diajak saya ikut Main tampil. teater? Ikut Tampil main. lah Bang? Tidak. Karena sudah latihan. Saya sudah latihan tiba-tiba anggota-anggotanya itulah yang main teater juga itu bercanda sebenarnya kayaknya bercanda. Wah, Ari itu ikut gara-gara bapaknya aja yang bikin. Oh, Tersinggung, gitu. Bapak? Tersinggung saya. Oh, Abang yang Abang tersinggung? itu Saya tersinggung. Abang masih SMP? Iya, tersinggung saya.
Marah, kesel. Orang saya Memang darahnya sudah dari dulu. Orang saya SMP ribut sama kepala sekolah. Iya. Tahu kan? Saya udah dengar. Kenapa bangga jadi? Saya masih untung-untung Mamat Al-Katir itu ngata-ngatain bupati loh. Masih SMP. Ngata-ngatain bupati ya kan? Ngata-ngatain bupati masih Nah, SMP. abang gara-gara dia ngomongin gitu, abang nggak mau ikut? Nggak mau ikut. Ngapain kita ikut di panggung terus? Padahal udah latihan. Iya. Udah latihan. Karena itu menurut kami orang Sulawesi ya tidak bisa kita kalau Didengar. kalau di sana itu disebutnya diambilkan. Diambilin. Kalau saya, itu diambilkan tuh, diambilin artinya diambilin gitu, dikasih, ditolongin gitu. Nah itu buat laki-laki Sulawesi sih, kayaknya tuh agak merendahkan gitu, kayak bisa kok saya sendiri, menyinggung ego kita. Jadi saya keluar habis itu. Nah setelah itu saya tidak pernah tuh. Sorry, aku potong ya. Nggak dibujuk bapak, maksudnya? Bapak tidak tahu. Santai. Oh, bapak tidak tahu. Bapak tidak tahu. Saya diam aja, hanya saya bilang aja, malas nanti aja. Karena Tiba-tiba di hari H kosong lu, hari mana? Nggak hari H juga. Gitu. Nggak hari H juga. 3 hari. Latihan. Hamin 3. Kesel dong jadinya kayak 3 hari. Wah udah yang hilang nih. Iya. Gimana, Jadi gitu. saya bilang, saya tidak mau ikut lagi. Kenapa? Kayaknya tidak cocok. Saya tidak bisa saya main begini. Padahal dia bercanda mungkin. Orang itu mungkin bercanda. Tapi di saat itu komedi belum terlalu. Iya. Cuma kan ada apa namanya? Ada benarnya. Kan benar yang ngurusin kan benar bapak saya gitu. Mau dia bercanda mau enggak ya faktanya itu. Jadi kayak ya juga ntar yang berpikir kayak gini bukan dia doang. Mungkin dia bercanda, mungkin yang lain serius gitu. Iya. Jadi mending gak usah. Mending gak usah gitu. Nah terus punya bapak juga ya udah dia nggak mau paksa juga kan. Cuma saya tidak kasih tahu kan. Kalau saya kasih tahu juga kan ntar orang itu diomelin atau dipecat kan malah mungkin lebih salah lagi gitu. Kita nggak tahu keputusannya apa gitu. Akhirnya diam-diam aja tapi saya tidak lanjut. SMA saya pernah naik drama 3 kali apa 4 kali gitu. Manggung jadi pemain di acara-acara perpisahan. Nah, Bang, ini saya tanya di film Kakak Bos, Bapak ngomen nggak? Maksudnya kayaknya permasalahan direct tuh belum terlalu ini Ri, atau misalnya apa gitu soal naskah direvisi sama Orang-orang Bapak. ke saya. Iya, dari Bapak sih. Bapak kan sutradara. Oh Bapak enggak. Iya. Saya punya bapak tidak. Waktu persiapan Kakak Bos kebetulan bapak masih di bau-bau dan maksudnya saya beberapa kali bahas naskah sama bapak. Sering nggak bahas naskah? Saya pernah beberapa kali tuh bahas tentang naskah sama bapak. Cuman bapak itu sudah sempat vakum sekitar mungkin 10 tahun lebih lah. Dan maksudnya kan memang sudah intensitasnya di situ tuh dan irisannya udah jarang. Iya, dan sudah cukup berumur kan. Jadi waktu itu bapak itu pokoknya bilang, "Kenapa ya saya punya nalar tentang naskah ini udah menurun banget. Saya senang lihat kamu bikin naskah. Kadang-kadang saya suka lihat tapi untuk memahami. Iya, untuk menerka mereka sesuatu itu udah kayak udah nggak terbiasa di situ gitu. Itu agak sedih juga saya sebenarnya mendengarnya gitu kayak kadang-kadang kan kita pengen tektokan gitu, kayak kita pengen tektokan sama orang tua kita juga pikir kan. kayak ini bagusnya diginin aja Ri, diginin. Dan kayaknya memang disiplinnya beda kan. Kita disiplinnya disiplin film kan. Bapak kan disiplin teater. Mindsetnya beda tuh. Kan kalau film kan ketika nulis kita memikirkan angle-nya ini akan padat, akan apa. Kalau teater kan memang general gitu. Iya, betul. Nah, sama satu lagi nih. Ternyata ketemu istri yang juga main di dunia acting. Film. Iya kan? Nah, sering nggak kalian berdebat masalah Kalau debat kadang, tapi lebih sering kita itu saling ngasih masukan. Kalau untuk pekerjaan kita ya. Jadi Nona itu kadang-kadang dia suka banget reading sama saya. Jadi kalau misalnya dia mau latihan, karakter lain tuh pasti... Walaupun film ini nggak ada abang gitu? Nggak ada abang. Terus? Sering banget nggak ada saya. Terus? Nggak ada abang. Jijik nggak sih? Agak geli. Nggak ada abang. Ya nggak ada saya. Nggak ada saya. Saya tuh tektokan aja, tektokan cepat gitu bang. Aneh banget. Terus? Ya jadi nggak, meskipun nggak ada saya filmnya, Nona itu biasanya memang latihan sama saya. Saya juga begitu. Saya juga begitu kadang-kadang latihan dialog. Kan kita kan reading, kadang-kadang kan persiapan film Indonesia mungkin jadwal readingnya terbatas. Ya, ada malah itu, orang susah cari pemain film itu tahu susah. Kadang itu kita tahu kapasitasnya orang ini bagus gitu. Jadwalnya itu yang susah. Ada dulu saya punya teman satu, saya mau ajak main di Kakak Bos itu. Nggak ada jadwalnya. Reading tidak bisa. Anjing orang itu tuh. Reading tidak bisa. Terus Iya. habis itu saya bilang, ya udah deh, nggak usah reading, datang langsung syuting aja. Tetap tidak bisa. Jadwalnya Jadwalnya tidak bisa. Bahkan sampai sedikit lagi saya bilang, ya udah deh, saya syuting ke tempatmu.
Ya. Dia bilang, aduh nggak bisa bang, soalnya itu studionya Orang. TV yang lain. Oh, ya sudah, nggak mungkin. Sudah mulai berlebihan itu ya. Tidak ada sampai segitunya ya. Itu tujuannya buat saya tahu itu. Berurusan. Kan memang reading aja susah kan? Hah? Reading susah. Iya kan emang Dan karena ada- itu Itu tiap yang hari langsung aja gitu. menolak itu kan. Malas mah main film itu mah gitu kan. Kok panas-panasin? Memang malas. Jangan dibongkar semua. Padahal itu saya sudah hampir mau bikin. Apa saya ganti judul ya Kakak Pras? Demi kau bisa main, Kakak Pras. Demi ada kau nih. Atau ganti udah bos. Tapi saya tuh jarang ya, kalau debat sama Nona. Kadang itu malah debat tentang film lain. Dia suka, saya nggak suka. Ini bagus ini, kayaknya biasa aja. Itu bagus. Nah, saya juga kadang-kadang ini bagus ini. Nona, enggak, bagusnya di mana? Itu kadang-kadang suka panjang. Suka tuh. panjang. Coba kamu lihat part ininya. Nah, kadang-kadang juga setelah kita jelaskan, baru dia, oh iya sih masuk akal sih. Kadang-kadang setelah dia jelaskan juga, baru saya juga mengerti. Oh, maksudnya itu kan apa ya? Beda-beda perspektif. Iya, penerimaan kita terhadap Kalau abang sebuah lihat dari adegan. apa film biasanya? Beda dengan Saya keseluruhan. Biasanya Cerita, acting. cerita, biasanya general. Kalau- Cuma sebenarnya Nona juga sama aja general. Cuma kan kadang-kadang ada hal yang ketika Di kita nonton detailnya dia. kita dapat kan tuh menonton film itu kan mata dan telinga kita melihat dan mendengar kan. Ya. Tapi kemudian yang dia sentuh itu kan perasaan. Ya. Ya kan? Nah, perasaan tiap orang itu kan beda-beda. Beda-beda. Iya. Makanya itu susah. Menurutku itu agak sulit untuk memutuskan Dan mood hari per hari juga beda. sebuah film bagus apa tidak gitu mempengaruhi terlalu banyak gitu. Tergantung yang nonton berarti. Tergantung yang nonton. Knowledge-nya juga berbeda, memorinya terhadap sesuatu juga berbeda. Adegan yang kadang biasa saja untuk orang, kadang-kadang melekat banget untuk kita. Ya. Yang mana itu didorong oleh core memorinya kita juga, ingatan kita terhadap situasi itu gitu. Adegan yang menurut orang luar biasa sekali, kadang-kadang biasa aja untuk kita, karena kita nggak relate sama itu kayak apa luar biasanya. Misal nih kayak adegan Iron Man yang gini tuh. Pap, padahal biasa aja gitu kan. Bagi mereka mungkin wah iya. bagus. Gitu. Bagi anak yang mungkin waktu kecil pernah dihukum dijantik gara-gara dia begini ke guru kan mungkin kayak sakit gitu. Gini sakit iya, banget. iya. Luar biasa itu. Tapi kayaknya nggak ada. Kayaknya nggak ada. Ya, makanya kayak misalnya nih, adegan kayak misalnya seorang kakak yang menangis karena ditinggal pergi sama adiknya. Ya kan? Buat yang anak tunggal mungkin itu tidak terlalu Biasa relate aja. gitu. Apaan sih itu? Tapi buat yang adiknya banyak dan sayang sama adiknya, Menangis. mungkin itu relate banget gitu. Saya Aduh, pasti sedih akan banget, menangis gitu. kali itu. Iya. Nah, atau kayak film Kakak Bos. Yang belum menikah kadang-kadang memang nggak relate juga kayak. Belum nyampe Kenapa? sama dia. Iya, Kenapa? kenapa hal ini penting gitu. Tapi buat bapak-bapak yang sudah menikah, Saya menangis. iya kan? Dan punya anak. Saya juga keras soalnya Tahu sama tuh anak. perasaannya tuh kayak bagaimana tampilannya dia sebagai bapak Iya. yang butuh dihormati di keluarga, tetapi Iya, di satu sisi anaknya, juga iya. ternyata dia harus dekat sama anak, bagaimana memainkan peran itu. Nah, jadi perasaan-perasaan ini yang kemudian kadang-kadang untuk satu film setiap orang itu nerimanya beda-beda. Iya. Justru karena itu jangan lupa nonton di Netflix teman-teman Kakak Bos. Sudah ada belum? Belum. Santai, pelan-pelan aja. Jangan anaknya terlalu support nih, terlalu promoin karya teman, Makanya, jangan lupa selain nonton Kakak Bos di OTT juga nonton special show dari Pras Teguh. Belum ada. Belum ada. Saya jangan terlalu support, sama kan perasaanmu gimana? Terlalu Kalau mau support, bro. support aja. Support aja. Wonder by BNI. Buat teman-teman sebagai perantau, kita juga sesekali pengen banget makan enak. Ya kan? Tapi mungkin uang pas-pasan. Carilah kita promo akhirnya kan. Nah, makanya kalau mau banyak promo pakai aja Wonder by BNI karena ada FOMO-nya. Hah? Ada FOMO itu full of promo dari Wonder by BNI. Mulai dari makanan enak, makanan restoran Padang sampai restoran Jepang. Beli kopi kekinian juga ada. Atau belanja kebutuhan sehari-hari. Ada promonya dari Wonder by BNI. Ini di TV belakang ini banyak promo-promonya nih. Nah, TV belakang nih. Nih Terlalu teman-teman baca ya saya ya. Nih, potongan 150.000. Tuh, dapat sabu haci. Agustus sampai 31 Desember 2024. Ada sabu haci, ada juga pagi sore, terus juga Ada roti O. Kalian Beli tiga, dapat kebalik. Salah. Iya. Salah tuh, Rin. Salah. Beli 3 dapat 5 tuh di warung sebelahku. Iya. Kalau di sini beli 2 2 dapat 3. jadinya 5.
Beli 2 dapat 3 jadinya 5. Iya ya. Benar kan? Yang dapat kan 3, yang 2 beli ya. Iya. Yang itu bagus tuh. Yang paling saya tidak suka itu yang promo beli 2 dapat 1. Ya kan udah beli 2 dikasih 1. Iya, benar. Itu makanya beli produk ini nih teman-teman ya. Yang ini nih Roti O. Jadi kalian bisa beli ini buy 2 get 3 gitu. Jadinya 5. Ya, promonya pakai Wonder by BNI Rin. Ya, jadi langsung aja pokoknya pakai Wonder by BNI bisa jadiin maumu. Ya, dan kalau mau tahu lengkapnya bisa cek link di bio bni.id/wonder-pandeka atau bisa juga klik di deskripsi episode ini ya. Itu. Saya dulu waktu pertama merantau, ini bukan karena BNI ada di sini ya. Saya punya rekening pertama BNI saja. BNI. Karena pertama BNI. Iya kan? Karena yang paling ada di tempatnya kita Langsung BNI. hanya BNI. Nggak ada bank lain. Nggak ada. Abang nggak tahu, saya lahir di BNI. Ibu saya lagi ngambil ATM. Serius? Terlalu ini bro. Nggak ada sih. Sini, sebenarnya ini ceritamu ini cukup menarik. Cuma yang menjadi pertanyaannya, kau lahir tahun 89 kan? 90? 91. 91. Sudah ada ATM? Sudah ada ATM? Sudah ada ATM? Enggak, dia ini. Terlalu canggih tempat Anda bro. Mau ketemu teman, mau ketemu teman tidak, di BNI. tidak. Saya Kalau tadi ketemu ketemu teman, saya lahirnya mau ketemu di satpam, Palembang. mau ketemu satpam. Nah, itu mau belum ngambil soal. duit, mau ngambil duit. Nah mau kalau ketemu ngambil sama ini. make sense, ini make sense nih. Nah, di Aku Palembang. lahir di BNI. ATM, kau bilang tadi masuk di ATM. Lahir di Kau BNI. apa ATM? Ini apa tempat melahirkan? Tidak mau ketemu ini. Teller. Mabok dia. Bukan teller. Teller bang. Cuman dulu belum ada Wondernya. Hmm. Jadi siapa tahu kalau misalnya sekarang kan saya mau ganti aplikasi. Langsung Bang. Katanya bang mau bertanya ya? Apa? Hah? Aku tadi lihat dari mata abang tuh abang mau bertanya. Maksudnya saya tidak menyiapkan pertanyaan apa. Kita aja nanya. Kita aja deh yang nanya. Sebenarnya yang nanya kau apa saya? Saya aja deh. Yakin? Saya yakin. Karena kalau dari Yakin matamu ya? ini kayak dari matamu kayak mau menjawab. Saya aja deh yang nanya. Ayo, kamu tanya apa? Gimana cara survive di perantauan dari seorang Ari Kriting? Bagaimana cara? Survive. Oke. Buat teman-teman yang mau merantau ya ini Ya tuh banyak teman-teman Ya, kita ini. yang mau merantau. masih SD, SMP, SMA lah. SMA Katakanlah SD SMA. kasihan. Buat teman-teman yang mungkin SMA dan ingin merantau, saya cuma mau kasih tahu bahwa harus kuat baku pukul ya. Mentalnya harus kuat. Mentalnya harus kuat baku pukul. Mentalnya. Enggak. Bercanda. Baku tumbuk. Ya. Kalau saya sih sebenarnya sih bangsa kita ini kan sebenarnya kaya akan falsafah ya. Ya. Cuma kita-kitanya aja yang kadang-kadang tidak menjadikan itu sebagai cara hidupnya kita gitu. Padahal sebenarnya bercermin dari falsafah yang ada di bangsa kita, dan kita sudah tahu itu sebenarnya itu juga menjadi sebuah kuncian ketika kita merantau gitu. Misalnya nih sesederhana di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mungkin teman-teman Melayu, Padang Iya, dan itu sebagainya bahasa tuh kita banget itu. bahasanya kalian banget gitu. Dan itu sampai ke Indonesia Timur juga ya. Bagaimana kita diajarkan untuk tetap menjunjung, Tinggi. menghargai adat istiadat Di tempat di kita tempat berada. kita Iya. berada. Dan mungkin setiap orang daerahnya pasti punya falsafah. Nah, pelajari itu falsafah itu. Nasihat-nasihat dari orang tua itu penting banget menurut saya. Jadi sebelum kalian berpikir bahwa kita merantau itu harus bisa adaptasi, pasti begitu kan? Iya. Harus bisa ngatur keuangan, harus bisa hidup mandiri, harus bisa. Nah, semua hal itu general menurutku, general. Tapi justru kekuatannya orang merantau itu adalah mendengar nasihat. Tuh. Mendengar nasihat. Itu yang bikin kita berhasil, yang menentukan kita di perantauan itu akan berhasil atau tidak. Karena bagaimanapun nasihat dari siapapun ya, dari orang tua kita, dari paman-paman kita, Dari teman-teman kita. dari teman-teman kita, Iya. dari tokoh masyarakat di kampungnya kita. Nasihat-nasihat baik itu menurutku itulah yang menjadi modal utama yang kita bawa ke perantauan. Oke. Mau kau punya modal uang banyak ketika merantau, Hmm. tapi kalau kau tidak dengar nasihat, kau punya uang itu mungkin hanya akan menjadi bahan celaka untuk kau di perantauan. Tapi kalau kau merantau tidak punya apa-apa,
hanya modal keberanian, tekad untuk maju, untuk perbaiki hidup, dan kau bawa semua nasihat-nasihat baik itu sebagai jalannya kamu, modalnya kamu untuk insya Allah sukses. Betul. Itu yang menurut saya sih, membawa nasihat-nasihat baik dari Dan kampung halamannya. terakhir juga kalian juga harus pintar berteman di sini dengan siapapun, Ya. dengan ras apapun. Benar. Jadi Betul. kalian ketika berteman dengan orang Sumatera, oke. Betul. Kalimantan, oke. Masuk. Ketika kalian Ras berteman apapun, dengan dengan ras Cina, orang ras timur, Tiongkok, ras langsung Muhammad, oke banget. Itu beda itu ya. Itu nyalakan api masak Indomie. Setelan udah ganteng, alat tempur ready, pandai siap untuk bekerja. Susah senang di bawah happy, jangan lupa tetap rock and roll. Yang penting kerjaan beres, biar bisa ngobrol-ngobrol lagi.